seperti berlian berserak di Khatulistiwa. 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. 714 suku yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebuah negara yang pesat dengan ribuan perbedaan geografis dan ratusan aneka budaya tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Persatuan itu dapat dicapai dengan adanya integrasi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadila Uliatanje. Perkenalkan, nama saya Jerry Kristina. Nah, teman-teman, kali ini kami akan membahas tentang topik yang penting banget nih, tapi jarang disadari dan jarang diketahui. Gimana sih sebenarnya hubungan antara tenaga kesehatan, khususnya di bidang farmasi, dengan integrasi nasional di Indonesia? Jadi, di negara kita yang penuh akan keberagaman suku, budaya, dan bahasa ini, peran kesehatan bukan hanya menyembuhkan, tapi juga menyatukan. Nah, di dalam video ini, kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada beberapa orang dan melihat sudut pandang mereka masing-masing tentang hal ini. Yuk, kita simak videonya. Ayo. Baik teman-teman, di sini sudah ada narasumber pertama kami. Mungkin kakaknya boleh memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan nama saya Lydia Nikempati. Baik kakak, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada kakak. Menurut kakak, bagaimana peran tenaga kesehatan dalam menjaga integrasi nasional di tengah keberagaman budaya, bahasa, dan kepercayaan pasien di Indonesia? Iya, menurut saya tenaga kesehatan berperan sebagai penghubung antar budaya. Dalam praktiknya, nakes harus menghormati nilai dan kepercayaan pasien. Misalnya, dalam penggunaan obat atau tindakan medis tertentu dengan komunikasi yang empatik dan tidak diskriminatif. Pelayanan kesehatan juga bisa menjadi sarana yang mempererat persatuan, bukan justru menimbulkan perbedaan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kakak. Baik, kita akan lanjut ke narasumber berikutnya. Mungkin sebelum memulai ke pertanyaan ini boleh memperkenalkan diri. Hai, nama saya Mantri, saya seorang apoteker yang bekerja di puskesmas. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya, menurut Ibu, apakah perbedaan akses pelayanan kesehatan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil mempengaruhi integrasi nasional? Dan kira-kira bagaimana solusi dari perspektif farmasi atau nakes? Ya, kalau untuk perbedaan akses pelayanan di daerah terpencil dan daerah perkotaan tentu saja sangat berbeda, sehingga kemungkinan hal itu bisa membuat kecemburuan sosial antara daerah perkotaan dengan pedesaan atau daerah terpencil. Oleh karena itu, untuk bagian farmasi sendiri, untuk solusi untuk hal tersebut kita bisa menggunakan dengan cara pemerataan nakes di wilayah terpencil harus seimbang dengan yang ada di perkotaan. Jangan menumpuk di daerah perkotaan, tapi harus dibagi juga ke daerah terpencil. Selanjutnya, untuk bagian farmasi dengan distribusi obat yang merata hingga ke daerah terpencil, meskipun memang agak bermasalah di masalah transportasi, namun bagaimana diupayakan agar obat-obatan dan bahan habis pakai bahan medis itu bisa merata sampai di tempat terpencil, sehingga di daerah terpencil ikut merasakan bagaimana pelayanan kesehatan yang sebenarnya. Oke teman-teman, kita lanjut, kita narasumber kami yang berikutnya. Izin dengan siapa? Saya Rosmita dari Polsek Sorong. Izin dan Rosmita, saya ingin bertanya tentang pendapat kakak. Bagaimana sih, seberapa penting sih kolaborasi antar tenaga kesehatan dari berbagai latar belakang dan suku dalam memperkuat integrasi nasional di sistem kesehatan negara Indonesia ini? Ya, menurut pendapat saya sangat penting. Kenapa? Karena kolaborasi lintas budaya di lingkungan kerja kesehatan mencerminkan persatuan Indonesia. Dengan saling menghargai perbedaan, tenaga kesehatan bisa bekerja lebih efektif dan menjadi contoh nyata integrasi nasional bagi masyarakat luas. Mungkin itu saja pendapat saya. Terima kasih untuk pendapatnya kakak. Terima kasih ya, sampai jumpa.
prinsip keadilan dan kemanusiaan, maka masyarakat atau pasien lainnya itu merasa kalau diperlakukan secara setara. Nah, di hal itu dapat menciptakan rasa percaya terhadap sistem kesehatan dan membangun rasa kebersamaan antara satu sama lain. Oke, next kita ke narasumber yang terakhir. Kalau mau tahu punya buku siapa? Saya Nes Brasokada. Saya dari perawat di IGD Rumah Sakit Senggi Solo dan sehari-hari melayani di dinas pagi. Saya mau bertanya dari pengalaman Bapak sebagai tenaga medis, sering Bapak ketemu konflik tentang budaya atau kepercayaan dengan pasien, dan bagaimana Bapak selesaikan hal itu tanpa merusak integrasi sosial? Kalau kasus seperti itu di UGD itu sudah sering kali kita dapat kasus-kasus yang penolakan untuk tindakan ataupun kadang obat-obat tertentu yang mereka istilahnya harus minta persetujuan dari orang tuanya atau persetujuan keluarga yang lain baru bisa dilayani. Kalau seperti itu biasanya kita akan edukasi dulu, edukasi tentang pentingnya terapi itu atau pentingnya obat tersebut. Terus dampak positif dan dampak negatif kalau tidak dilaksanakan. Karena menurut kami kalau pada pasien mengerti dan memahami, seharusnya mereka akan memilih yang baik, yang baik bertujuan untuk perubahan kesehatan pasien. Nah, meskipun itu di satu sisi kita pun harus tahu bahwa pasien itu punya hak, keluarga pasien punya hak untuk memilih apakah terapi atau obat itu bisa dijalankan atau tidak. Nah, selama kita sudah mengedukasikan dengan baik dan mereka masih ada tetap penolakan, maka kita biasanya akan mengambilkan penandatanganan persetujuan tindakan atau persetujuan untuk melayani obat-obat tertentu. Dan pada saat keputusan itu akhirnya mereka putuskan tidak dilayani ataupun pada dasarnya mereka merasa bahwa itu belum saatnya untuk diberikan, mereka tanda tangani, maka kita akan berusaha untuk menghargai keputusan itu, tapi tetap kita akan mengedukasi secara terus menerus supaya apakah kemudian ada perubahan pendapat, maka akan tetap kita harus melayani sesuai dengan instruksi yang diberikan. Itu sih yang sering kita dapati. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Sama-sama. Nah, teman-teman, demikian video wawancara singkat dari kami tentang bagaimana pentingnya dan bagaimana peran tenaga kesehatan aktif dalam integrasi nasional.